Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dipemi, NIM 289215025 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas B, dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPD, MPDE. Saya akan mempresentasikan UTS Pemasaran dan Promosi. 1. Produk dan jasa. Lemari merupakan bisnis dari bidang usaha pakaian yang berfokus pada sustainable fashion atau fashion berkelanjutan serta ethical fashion. Lemari berkomitmen untuk mengusahakan pengguna bahan-bahan yang ramah lingkungan ke dalam produk yang akan dihasilkan. Hal ini termasuk dalam penilaian material kain dan aksesorisnya. Material kain yang akan kami digunakan merupakan kain yang berasal dari serat alami seperti katun organik, tencel, hem, linen, dan sutra. Untuk aksesoris seperti kancing, lemari menggunakan kancing yang berasal dari tempurung, kelapa, atau bambu. Selain penggunaan kain dan aksesoris yang bersifat ramah lingkungan, bahan kain yang lemari gunakan juga mempunyai sifat bahan yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Bahan yang mengikuti sistem pengaturan suhu tubuh manusia yang membuat nyaman saat berada di suhu apapun. Produk yang dihasilkan oleh lemari akan di-launching secara berkala setiap 3 bulan sekali. Pakaian yang kami produksi juga memiliki jumlah yang terbatas dengan perkiraan 48 pieces per model. Berikut adalah contoh model pakaian yang akan di-launching di awal opening lemari. Contoh-contoh di bawah merupakan referensi dari sumber Sam's The Label atau Cotton Bale yang akan digunakan untuk referensi atau gambaran. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis dilakukan berdasarkan wilayah, ukuran kota, kepadatan, iklim, dan lainnya. Penjualan lemari dilakukan melalui online, sehingga segmentasi geografisnya luas, tidak hanya di satu atau beberapa daerah saja, yang mengingat penjualan secara online dapat diakses dimanapun seseorang berada. 2. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis mengelompokkan pasarnya berdasarkan beberapa faktor usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Lemari menargetkan segmentasi demografis pada usia produktif dengan kelas sosial menengah ke atas. Lemari juga menargetkan perempuan sebagai target pasar utamanya dengan segmentasi demografis dikarenakan produk yang dihasilkan merupakan pakaian perempuan. Namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi target pasar kami jika memungkinkan di beberapa tahun ke depan. 3. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan pengelompokan dasar latar belakang kepribadian dan gaya hidup. Lemari fokus pada konsumen yang peduli dan sadar terhadap lingkungan, memiliki concern lebih terhadap produk lokal dan berlanjutan, menyukai modern style fashion namun simpel dan produktif di kesehariannya. 3. Target pasar. Setiap perusahaan memiliki target pasar yang akan dituju apapun industri yang dijalankannya. Sebagai pelaku usaha pemula, penting bagi lemari untuk memiliki segmentasi pasar dalam penjualan agar memudahkan dalam penyesuaian produk yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan strategi penjualan yang sesuai, mengenal kompetitor di segmen yang sama, memperluas target pasar, dan yang paling penting, agar dapat mengevaluasi target dan rencana bisnis dari lemari sendiri. 4. Posisi pasar. Untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan, seperti apa yang brand ingin menyampaikan, siapakah brand Anda, dan bagaimana brand ingin dievaluasi oleh para pelanggan. Lemari memiliki tagline Your Favorite, Timeless, dan Sustainable Clicks. Tagline tersebut lemari buat dengan penuh pertimbangan agar dapat menyampaikan value yang ada dari brand. Hasil produk yang diciptakan, lemari didesain dengan tujuan menjadi pakaian yang sustainable bagi kehidupan, memiliki umur yang panjang sehingga tidak cepat menjadi limbah tekstil, dan diharapkan
akan menjadi pakaian kesukaan para pelanggan dikarenakan bahan yang nyaman, desain yang simpel, dan digunakan berbagai kesempatan, sehingga diharapkan lemari akan menjadi brand pilihan utama di antara banyaknya brand yang ada. 5. Analisis penetapan harga. Penetapan harga ini bertujuan untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan dan mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Strategi penetapan harga yang dilakukan oleh Lemari adalah cost-oriented pricing, yang dimana harga dari masing-masing produk berasal dari perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan menambahkan suatu persentase tertentu sebagai labanya. 6. Merek. Logo didesain dengan simpel dan elegan dengan pilihan warna hijau sebagai background dari tulisan. Warna hijau dipilih setelah penulis melakukan rich color psychology on branding. Secara garis besar, hijau mempresentasikan lingkungan, kesegaran, organik, positif, dan uang. Menurut penulis, makna di balik warna ini sesuai dengan value yang ada di dalam lemari. Selain itu, penulis juga menaruh tagline Your Favorite Timeless dan Sustainable Quicks pada logo. Tagline Your Favorite Timeless dan Sustainable juga menjadi brand positioning bagi lemari dengan harapan dapat menyampaikan value pokok yang ada pada brand. Favorite berarti kesukaan. Kami mengharap produk yang kami desain dengan penuh pertimbangan dalam hal baku, fungsional, tentunya kenyamanan akan menjadi produk kesukaan bagi banyak orang dalam hidupnya sehingga dapat bertahan lama di dalam lemarinya dan digunakan secara terus-menerus. Timeless memiliki arti abadi. Kami mendesain produk kami dengan model yang simpel dan tidak terpaku pada suatu tren tertentu sehingga dapat digunakan untuk waktu yang lama, ditambah lagi bahan yang kami gunakan berasal dari serat alami yang akan menambah umur pakaian lebih lama. Sustainable berarti berkelanjutan. Lemari memprioritaskan praktik ramah lingkungan selama produksi dan membuat produk yang memiliki dampak lebih ramah terhadap lingkungan. Lemari memiliki harapan yang besar agar masyarakat sadar terhadap isu-isu lingkungan yang membahayakan bagi bumi dan manusia dengan bertanggung jawab atas penggunaan produk dimulai dari yang terdasar. 7. Kemasan atau keindahan desain. Packaging atau kemasan yang digunakan merupakan material yang dapat didaur ulang seperti packaging karton, dan jika di kemudian hari memerlukan penggunaan plastik akan digunakan biodegradable plastik atau plastik yang dapat terurai dengan alami dalam waktu relatif cepat sehingga tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya 8. Strategi pemasaran dan promosi. Advertising atau periklanan. Alat promosi ini dapat digunakan lemari dalam bentuk banner saat mengikuti event di masa yang akan datang agar para pelanggan dapat membaca dan mengetahui informasi mengenai lemari dengan mudah. 2. Sales promotion atau promosi penjualan. Lemari sebagai pelaku usaha yang melakukan penjualannya secara online akan sering menggunakan alat promosi jenis ini. Lemari akan aktif dalam mengikuti event-event yang ada di berbagai daerah untuk mengenalkan produk yang dihasilkan kepada masyarakat luas. Selain event, lemari juga akan mempertimbangkan pemberian diskon pada item yang dihasilkan, guna menarik calon pembeli lebih tertarik lagi terhadap produk lemari dan membantu mengenalkan brand kepada banyak orang. 3. Direct marketing atau penjualan langsung. Direct marketing merupakan alat promosi utama dari lemari dikarenakan penjualan dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan sosial media atau platform e-commerce sebagai Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Penggunaan platform tersebut lemari nilai sangat tepat. 9. Pendistribusian. Saluran distribusi yang digunakan oleh lemari adalah distribusi secara langsung dikarenakan penjualan dari hasil produk dijual menggunakan perantara penjualan. Saluran distribusi secara langsung ini penulis digunakan agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai target penjualan secara langsung dan dapat
terdata dengan jelas untuk mengevaluasi penjualan di kemudian hari. 10. Kepuasan atau evaluasi dimulai dari kecepatan, pelayanan, kesopanan, dan keramahan pelayanan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecakapan dan profesionalisme, kesesuaian biaya dan nilai jasa fasilitas sarana yang ada, dan kecepatan penanganan pengaduan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.